1489. Cam tahu kan? Camera ya yang memeras dan tiba. Hai, selamat pagi, ketemu lagi sama gue Intan. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kalian bobonya cantik, bobonya ganteng. Hari ini Intan pakai jaket. Kenapa Intan pakai jaket? Dingin di sini teman-teman, ya kan? Winter is coming. Pagi-pagi, ya kan? Begitu gue lagi bangun tidur, ya sebelum gue menyiapkan biasalah breakfast, ya kan? Anak gue mau sekolah, suami gue mau ke kantor kan. Jadinya gue selesaikan dia dulu, gue bacalah email gue ini. Ya Tuhan, jantung gue langsung mau copot, guys. Gue langsung oh my god. Ini yang gue tarik sekarang ini adalah kasusnya yang bener-bener real ya. Kasusnya bener-bener terjadi. Gue langsung berpikir itu gimana cara menyelesaikannya. Gue butuh waktu. Gue suruh dia untuk DM gue secara rinci, secara detail semua percakapannya. Iya kan, baru gue ketahui, oh my god, semoga kasus ini tidak terjadi sama kalian semua subscriber gue. Please, gue mohon sama kalian tonton video ini, jangan sampai ada korban-korban yang lain. Oke, kalau perlu gue nggak minta soalnya untuk gue jadi tenar, tidak. Video yang gue sampaikan ini semoga bisa menjadi suatu pembelajaran buat kalian semuanya. Kalian boleh share ke teman-teman kalian. Karena kalau misalnya ini terjadi sama orang lain lagi, aduh ini bahaya banget, oke? Sebelum gue menceritakan apa kasusnya, ini dia menceritakan sangat-sangat detail sama gue, jadi gue ngomong lebih serius. Selamat datang para my subscribersnya Intan yang ada di mana-mana. Aduh gue lupa nama kota-kotanya ya kan. Pokoknya banyak itu, ada yang namanya Ana Tambunan. Sering banget chatting sama gue. Salam kenal ya kan, Eda-Edan. Orang Batak dia guys, sama kayak gue. Batak gue juga. Oke, langsung aja gue mau cerita permasalahannya ya. Jadi gue minta sama kalian tolong dengar baik-baik. Kalau misalnya Intan kalian tidak lucu, karena ini kasusnya menurut gue mengerikan. Lagi-lagi tentang bule-bule penipuan scammer, oke? Oke, sekarang gue baca. Halo Kak Intan, hai. Pertama dia add aku di Facebook, lalu aku confirm. Setelah itu dia DM aku, minta nomor HP aku, tapi aku nggak kasih. Poinnya seperti itu. Lalu dia kasih sendiri nomor dia untuk di add ke WA. Lalu aku udah simpen nomor dia, tapi aku nggak kabarin dia. Akhirnya dia DM aku lagi, marah-marahin aku. Akhirnya aku nggak enak, aku kasih tahu dia kalau aku add dia di WA dia. Lalu selama beberapa hari ini kami ngobrol seperti biasa. Dia panggil saya hello dear loh. Dia panggil saya hello dear setiap hari. Sampai kemarin lusa dia bilang mau kirim hadiah iPhone 11 Pro, 2 buah tas tangan, perhiasan, uang $12.000, 9.000 untuk saya, 3.000 untuk panti asuhan. Terus beberapa baju untuk anti asuhan juga. Karena dia berprofesi sebagai dokter bedah dan dia baru naik jabatan jadi wakil direktur rumah sakit. Lalu ada jadwal ke Kanada. Jadinya dia tidak sempat untuk ke panti asuhan. Dia suruh saya mewakili dia untuk memberikan sebagian uang yang $3.000 itu ke panti asuhan yang ada di Indonesia. Dia kirim foto koper sama bukti pengiriman. Dia bilang Kamis ini akan sampai dan akan ditelepon dari agennya. Lalu pas tahu hadiahnya sebanyak itu, saya suruh cancel pengiriman barangnya. Cuma kata dia sudah mau sampai, akhirnya dia suruh agen pengiriman itu minta alamat email saya dan dia kirim email dan bilang harus membayar pajak sebanyak 8 juta rupiah, oke? Lalu saya langsung blokir WhatsApp dan Facebook dan email agen tersebut, tapi dia hubungin saya lewat nomor WhatsApp yang lain. Dan mengancam saya akan memberitahu suami dan teman Facebook saya kalau ada foto saya dan bukti WhatsApp dengan dia. Karena saya kan diem-diem WhatsApp dia dan suami dan keluarga suami saya tidak tahu, dia sudah tahu alamat rumah saya Kak, sudah tahu telepon saya bahkan email saya, oke? Karena saya takut diancam, jadinya saya mohon sama dia kalau saya tidak ada uang untuk membayar sebanyak itu. Akhirnya setelah lama WhatsAppan, kata dia sudah bicara dengan agennya, jadi saya hanya perlu membayar 5 juta rupiah, oke? Tapi saya benar tidak ada uang, lalu dia suruh saya pinjam sama orang lain. Nah sekarang dia
dia bilang dia akan tunggu 2 hari untuk menyelesaikan pembayarannya. Kalau tidak, saya akan membeberkan foto sama WhatsApp saya dengan dia ke semua orang yang saya kenal di Facebook. Jadi dia tuh udah kirim semua percakapan dia juga tentang ancaman-ancaman ini. Dia marah karena subscriber gue ini udah ngeblok dia. Terus dia bilang mengancam suaminya, teman-teman Facebooknya dia. Terus oke, gue akan coba baca percakapannya dia sama subscriber gue ya. Mana ya yang kira-kira mengerikan. Oke, dia bilang gini, because I send you email to them. I send your email to them. I don't care how about you do it. Dia minta 8 miliar. You already made me angry by blocking me without a word. Make the payment or I will make sure you regret it. Bayar nggak sebelum gua bikin lo menyesal, itu kata dia. Terus subscriber gue bilang, but Indonesian numbers call me, not outside number. You have just 2 days. Lu cuma punya waktu 2 hari. Yes, the agent in charge of it in Indonesia, I asked you to call back but you didn't. Dia bilang kan. Terus temen gue bilang, I don't have money, oke? Terus dia bilang, pokoknya intinya dia mengancam. Dia sudah mengancam. Salahnya subscriber gua. Ini gue mohon sama kalian jangan mengulangi seperti yang dia lakukan, oke? Jangan coba-coba memberikan alamat rumah dengan siapapun, apalagi baru kenal. Jangan coba-coba. Karena kenapa? Karena dengan memberikan alamat rumah, apakah kalian sadar? Di rumah itu ada suami, ada anak-anak, ada mertua, ada family atau ada pembantu. Sampai dia berbuat jahat sama kalian, dia datang ke rumah kalian dan dia melakukan hal-hal kejahatan. Ini akan sangat membahayakan buat orang-orang yang ada di sekitar rumah. Mungkin dia masuknya bisa malam, mungkin dia bisa bawa orang lain karena dia sudah kesal gitu loh. Gua bukan nakut-nakutin ya, tapi kalau misalnya kita memberikan alamat kita kepada orang lain, itu sama juga kita mengundang masalah, mengundang orang jahat untuk datang melakukan kejahatan ke keluarga kita. Ada anak-anak yang tidak mengerti. Ini sebagai pembelajaran doang ya. Kenapa gua ngomong kayak gini? Kalian harus tahu dampaknya yang sangat berbahaya gitu loh. Keluarga kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada orang datang, mereka main bunuh-bunuh aja, ya kan? Itu kan mengerikan. Dan yang kedua, gue bilang, jangan sampai kalian memberikan satu alamat, kedua informasi apapun tentang keluarga kalian. Tidak boleh. Karena kenapa? Zaman sekarang zaman gila. Mereka bisa masuk akses mana aja, oke? Mereka bisa masuk akses mana aja. Beberapa hari yang lalu temen gue dua-duanya dalam hari yang sama, waktu yang sama di-hack Instagram mereka. Diancam juga guys. Hai, lo mau ya akun lo balik lagi? Lo mau semuanya kembali lagi? Karena gue udah hack email lu, media sosial lu, ada Facebook, ada Instagram, ada Line. Karena kan biasanya aksesnya bareng email yang sama ya ke media sosial itu. Dan dia minta duit loh untuk dikembalikan ininya, apa namanya, akunnya dia gitu loh. Untung teman gue ini pintar, dia punya teman IT yang dimana untuk ngebuka hacknya itu ya kan. Tapi udah banyak orang yang ketipu, termasuk gue. Dia SMS gue, babe lu punya duit apa enggak? Dia bilang gitu. Kok dia bahasanya seperti ini ya? Biasanya dia gak pernah namanya minta-minta duit. Karena gue orangnya smart, gue tidak bisa percaya begitu aja padahal dia sahabat kental gue. Kita sebagai sahabat, kita mengenal seseorang apalagi sudah dekat, biasanya kita tahu yang namanya cara dia ngomong, cara dia menyampaikan sesuatu. Dia nggak pernah manggil gue misalnya Intan, dia tidak pernah manggil gue Intan. Dia selalu panggil hey babe. Kenapa dia bilang Intan lu punya duit nggak? Punya banking nggak? Oh ini bukan temen gue. Langsung pada saat gue ngomong, gue tahu, gue sadar itu bukan dia. Lo tau apa yang gue lakuin? Gue lagi di Amerika saat ini. Gue coba untuk telepon temen gue yang di Indonesia. Tolong telepon itu yang namanya si Anu. Telepon sekarang juga, bener nggak dia kirim SMS sama gue minta duit? Gue bilang gitu. Temen gue langsung telepon itu temen gue yang
yang minta duit itu dia bilang, Intan, dia dihack. Jadi kalau kalian ada SMS kalian tahu karakter teman-teman kalian saat kalian bicara sama teman-teman kalian itu tidak biasa, jangan langsung kirim-kirim ya. Kalian berpikir dulu, oh si Dewi manggil gue tuh Intan, si Andi manggil gue itu Bebek, si ini manggil gue Baby, yang ini manggil gue Neng, yang satu manggil gue Butet, misalnya gitu. Mereka setiap orang itu kan punya ciri khas masing-masing memanggil kita. Teman kantor gue banyak manggil gue abang gitu loh, padahal gue cewek, gue suka dipanggil abang gitu. Oh kalau misalnya tiba-tiba si Ami ini manggil gue namanya Intan, dia jarang manggil gue Intan, dia manggilnya abang, apa kabar bang? Gitu. Be smart, tolong dalam kalian berkomunikasi, kalian harus mengenal karakter teman-teman kalian. Di saat ada SMS yang palsu, jadi kalian yang namanya langsung, oh ini bukan dia, siaga satu. Oke, balik lagi kita ke topiknya gue. Nah, karena si subscriber gue udah memberikan semua yang namanya percakapan dia, dari percakapannya dia ini tidak ada ditemukan, gue tidak menemukan yang namanya apa kabar sayang. Memang si penipu ini selalu manggil hello my dear, hello baby ya, pakai kata-kata mesra lah ya kan. Ini juga gue mau ngomong sama kalian, kalau orang belum kenal, baru 2 hari atau 1 hari misalnya ngobrol, pinggang gue capek, gue dulu kan agak mundur ya. Kalau baru kenal 1 kali 2 kali ngobrol, terus dia udah panggil beb, jangan mau. Emangnya kita cewek murahan apa? Lu baru kenal sama gue, lu panggil babeb. Yang boleh manggil babeb itu adalah orang-orang yang kenal sama gue, orang-orang yang gue sayang gitu loh. Teman-teman gue manggil babe, gimana babe? Iya, tapi suami gue panggilan sayang suami gue jarang banget manggil gue baby, jarang banget manggil gue honey, cumi-cumi, tutti frutti, jarang banget. Tapi suami gue panggilan sayang suami gue adalah pikunyu misalnya. Mama, itu adalah panggilan sayang dia. Mama, can you massage me please? Gitu. Jadi kalian harus tahu panggilan-panggilan khusus dari teman-teman kalian. Di sini dari subscriber gue ini tidak gue temukan ada kata-kata di mana dia merespon dalam arti untuk bilang sayang, iya sayang, dan dia nggak di sini gue lihat lu ya, tidak ada kata-kata menjatuhkan suami lo sendiri. Lu bilang mereka baik-baik aja, mereka sehat-sehat aja, dan percakapan lo juga di sini masih percakapan kategori wajar dan normal ya. Karena guys di profil picture-nya WhatsApp penipu ini adalah foto dia sama anak dia. Oke, you get it? Gue akan coba kasih tahu di foto profil penipu scammer ini. Dia menaruh foto dia sama anak dia, seakan-akan dia adalah the best daddy in the world gitu loh. Dia juga ada percakapan di mana ini loh anak gue 2, satu di sini, kayak foto keluarga gitu, baik. Gue harus tunjukin ini foto mukanya supaya kalian jangan sampai ketipu lagi ya. Oke. Kalian udah lihat ini muka si penipu sialan itu, oke? Dan dia juga kirim foto dia sama anaknya, mana ya? Gemes gue guys. Nah, lo lihat, oke nanti foto anaknya, lihat foto profil dia, seakan-akan dia kan seorang good daddy ya kan. Jadi jangan kalian ketipu begitu aja, foto profilnya bapak banget ya, figurnya figur bapak banget sayang sama anak. Dan dia curhat yang masalah katanya problem divorce sama istrinya. Untuk mengambil perhatian kalian supaya kalian iba, oh ternyata lu yang disakitin sama si perempuan sama istri lu ya ampun kasihan banget. Lu keseatannya lu dokter mau jadi direktur, lu urus anak lu, dia bilang di sini dia masak buat anaknya kalau dia nggak terlalu capek. Wah gila, udah capek ke dia di dokter, lu ditinggal sama istri lu masih ngurus 2 anak perempuan, lu masak buat dia, figurnya bener-bener sempurna, iya kan? Bener-bener perfect. Tapi guys, jangan semudah itu percaya sama orang. Iya kan, apalagi yang namanya media sosial. Oke. Bentar. Gue akan coba untuk ngasih tahu kalian informasi. Oke. Ciri-ciri penipu pengobrol cinta lewat online. Tulis baik-baik atau ingat di memori card baik-baik, oke? Ciri-cirinya 1.
Ciri-cirinya dia tuh sok baik, sok menjadi figur yang sempurna, sok jadi pihak yang korban disakitin sehingga menjadi seorang single parent. Itu ciri-cirinya untuk mengambil hatinya para korban-korbannya. Oke? Nah, bagaimana caranya? Gue ajarin bagaimana caranya supaya kita tidak tertipu sama para scammer-scammer biadab ini. Satu, menolak chatting. Tolak chattingan sama dia. Para penipu yang baru mulai beraksi biasanya menolak untuk diajak chatting langsung. Mereka lebih suka berkomunikasi melalui email. Banyak sekali alasan yang dipakai, mulai dari sibuk hingga tidak memiliki fasilitas chatting di kantor. Itu pernah gue bahas juga. Dia ada seorang subscriber gue, katanya sering chatting tapi kok nggak pernah mau video call. Katanya aksesnya dia itu adalah WhatsApp kantor. Tuh ciri-ciri udah penipu ya kan. Yang nomor 2, kenali nomor teleponnya. Oke, kenali nomor teleponnya. Jadi guys, bentar ya. Mana sih? Duh, nggak bisa kebuka lagi. Jadi guys, di SMS by WhatsApp subscriber gue sama si penipu itu, gue melihat ada nomor +44 7542 950 390. Berarti itu nomornya sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 nomor. Kode depannya +44. Kalian tahu apa yang terjadi pada saat gue klik +44 ya, +44 itu kode area negara mana? Ternyata, ketika ini poin nomor 2, kenali nomor teleponnya. Ketika menemukan pria bule dengan profil dengan foto-foto bule serta mengaku dari UK atau negara-negara yang lain atau yang lain-lain ya, lihat kode area teleponnya. Kode area Inggris adalah +44 katanya, atau 10 dan diikuti dengan 8 sampai 9 digit. Bila Anda menemukan nomor telepon bernomor +447031 atau +4489 atau +4479, tinggalkan saja, itu adalah penipu. Oke, sekarang kita coba cek. Ini nomor teleponnya 44 +44 nih, penipu ini gue ya, yang penipu subscriber gue +447542. Oke, di sini kita lihat +44. Oke, ini adalah seorang penipu. Ini adalah seorang bajingan yang akan memeras. Nah, nomor 3, bagaimana caranya? Gue akan yang gue bilang tadi, poin pertama, menolak chatting. Yang kedua, kenali nomornya. Yang ketiga, gunakan webcam. Webcam tahu kan? Kamera. Mintalah mereka berbicara dengan Anda melalui mikrofon dan sambil membuka kamera. Bila mereka menghindar, hati-hati. Foto di profil bule lebih dari 1, bahkan kadang menggunakan foto keluarga. Jika mereka menolak memakai webcam, hati-hati, biasanya mereka penipu. Ya iyalah, mereka nggak berani nunjukin muka mereka, mereka pakai foto-foto palsu. Dan poin yang keempat, mengobrol rayuan. Ciri-ciri scammer ya, yang memeras, mengobrol rayuan. Ciri mereka adalah sangat-sangat mudah mengatakan cinta tanpa babi bu. Hi dear, hi babe, good morning my dear. Padahal mereka belum mengenal Anda, bahkan belum pernah bertemu dengan Anda, dan tiba-tiba mau pindah agama dan langsung melamar Anda. Oh my god, so fucking easy, you know. Nggak segampang itulah, tiba-tiba gue belum pernah ketemu, oke, gue akan change my religion, gue akan pindah ke agama gue, ya udah, gue akan ngirim duit sama lu, gue mau kasih hadiah sama lu, please be smart. Nggak ada di dunia se-easy itu, segampang itu, tidak ada. Apakah mungkin sekarang posisinya dibalikin aja sama lu? Apakah mungkin lu seorang jutawan, lu cuma ngelihat orang foto profilnya terus bilang I love you, hi my dear, you know, lu butuh duit nggak? Gue kirim sekarang juga, iya kan? Gue mau kirim hadiah kayak gini. Apakah lu akan melakukan hal seperti itu terhadap orang lain? Otomatis sekalipun lu mau ngasih duit, pasti lu lihat dulu bagaimana ini orangnya. Betul nggak? Sekalipun lu orangnya royal, tapi untuk orang yang tidak dikenal nggak segampang itu. Kecuali misalnya gue orang yang royal, gue ngeliat ada orang disitu penyakitan, ya ampun butuh banget pertolongan, gue nggak perlu foto profil dia karena gue udah lihat bener-bener laporan kondisinya dia sangat-sangat miskin dan dia sangat menderita. Nggak perlu gue ngeliat siapa orang tua sampai bapaknya,
gue lihat gue akan, kalau gue ya immediately gue bakal kirim duit. Oke, gue kaya ceritanya, gue kirim, tolong ya Pak Joko pergi ke alamat ini, lihat apakah benar dia seperti itu, kemiskinan seperti itu, kirim nih, gue kasih duit 100 juta, tolong bawa dia ke berobat. Begitu, sekalipun gue orang kaya mau ngasih duit tanpa berpikir ya, gue juga nggak goblok banget gitu loh dalam memberikan. Dan poin kelima, gue bilangin sama kalian, tes dia, tes. Ketika chatting biasanya bertanya dengan mendadak, saat di UK jam berapa? Ketika dia menjawab lama dan tidak balik tanya kepada Anda, kenapa tanya jam di sana atau menjawab? Oh, saat ini pagi hari, kejar pertanyaan dia. Lo tanya jam berapa sih sekarang di UK? Oh, sekarang pagi ya. Lo kejar terus. Emang jam berapa? Kalau pagi sekarang emang jam berapa? Kalau di Indonesia kan sekarang jam 10. Kalau di UK pagi jam berapa? Lo kejar sama pertanyaan itu. Terus mereka ketika mereka tidak bisa menjawab, mereka bukan tinggal di UK, cek di Google www.timeaided.com untuk mengetahui sebenarnya jam berapa di UK itu. Contohnya begini, oke, gue kasih tahu. Misalnya gue harus membuat ini lebih mudah untuk gampang dimasuk ke dalam ini ya, dimengerti sama kalian. Misalnya gini, sekarang di Indonesia gue tahu. Sekarang ini misalnya di Belanda jam berapa ya? Gue kan nggak tahu. Gue kan nggak di Belanda, gue nggak di Eropa, gue di Amerika. Gimana caranya? Aduh, gampang banget. Misalnya ada bule yang lu kenal misalnya orang Belanda, lu tanya, lu cecep pertanyaan sekarang jam berapa, sekarang pagi atau malam, dia jawabnya lama, tepatnya jam berapa, lu cecer dia jawabnya lama. Padahal sebelum lu bertanya itu, lu harus pergi ke Google dulu. Google sekarang di Holland itu jam berapa? Google kan langsung menjawab immediately ya, dalam 10 second langsung keluar. Oh, sekarang di Holland ini jam 10 malam. Kalau misalnya penipu ini jawabnya lama atau salah, itu bisa membuat kalian berpikir, shit, dia penipu. Oke, kalian juga nggak perlu gue kasih tahu. Kak Intan jam berapa sih sekarang di Alabama? Nggak perlu gue kasih tahu. Kalian bisa lihat sendiri di Google, Alabama sekarang jam berapa. Jadinya kalau misalnya pun gue bohong, guys, sekarang di Alabama ini udah jam 2 siang tahu. Kalian tahu gue berbohong, gitu loh. Cek by Google memberikan semua informasi. Lu buka di Google Alabama sekarang jam berapa? Sekarang di Alabama mungkin sekitar jam 8-an. Pas lu cek, oh bener jam 8. Sekarang kalau lu mau ngecek lebih dalam lagi ya kan, misalnya percakapan sama si scammer ini udah dalam banget dan dia memberikan alamatnya sama lu ya kan. Contohnya misalnya apa? Intan di Alabamanya di Huntsville gitu kan, di Huntsville. Lu bisa cek, dia misalnya cek jam berapa sekarang lagi di sana lagi dingin. Emang berapa sih weathernya itu, cuacanya lagi berapa sekarang? Lu iseng-iseng tanya. Kalau misalnya, oh sekarang lagi ini kok lagi panas. Padahal lu pergi ke, oke, bentar, gue ajarin sama lo. Pada saat lo pergi ke weather, lo pergi ke sini weather, lo akan lihat, lo masukin misalnya Alabama Huntsville, alamat gue, lo akan tahu di sini lagi hujan. Lu tahu di sini berapa derajat saat ini, lu bakal tahu. Jadi lu gak ketipu sama mereka, gitu loh. Banyak kan bule-bule scammer ini sok-sok ngasih alamat gue di sini, alamat kantor gue begini, ini begini. Cek dia, oke, alamat kantor lo segini, sekarang lagi cuacanya apa? Lagi panas. Coba gue cek dulu, bener nggak panas? Bener nggak lu ada di sana? Gitu. Terus, oke, itu poin kelima ya. Dan poin yang keenam, gue mau bilang penipu itu banyak modusnya, banyak banget modusnya. Gue nggak bakal ulang-ulang lagi. Kalau ada pertanyaan kalian ketipu, ini udah gue jelasin di video ini. Tolong aja tonton video ini, oke? Poin yang keenam, modus mereka banyak, mulai dari minta uang karena kan diadakan karena ibunya sakit lah. Selalu di awal perkenalan katanya bahwa orang Indonesia hidup pas-pasan dan jangan show off. Terus dia bilang misalnya dianya lagi sakit, atau misalnya dibilang dia lagi ada di markas, atau misalnya dia lagi nggak bisa keluar kandang, atau misalnya dia nggak bisa. Banyak hal modus-modus penipu itu, ujung-ujungnya dia minta duit. Dan yang tidak boleh kalian lakukan adalah jangan pernah menceritakan pekerjaan kalian, keluarga kalian,
Kalau memang misalnya kalian mau ngerjain scammer macam kayak gini, lu mainannya sedikit pintar gitu. Lo tahu nih dia scammer ya kan, lo tahu dia penipu. Pekerjaan lo sekarang apa? Makanya sebelum gue jelasin nih, makanya gue bilang sama kalian ya, di media sosial Facebook kalian pergi ke pengaturan di mana orang-orang tidak bisa melihat akses teman-teman kalian, supaya data kalian itu tidak diambil sama si scammer ini, entah ngomong ke teman-teman itu ngasih tahu informasi, jangan sampai dikasih lihat. Itu satu. Dan yang kedua, jangan ceritakan pekerjaan kalian, karena di situ dia akan mendapatkan banyak informasi tentang kalian sendiri gitu loh. Terus ceritakanlah yang mengarang, padahal lo seorang guru, bilang aja lo kerjanya apa? Gue waitress. Lo tinggal di mana? Padahal gue di Alabama. Gue di Texas. Tuh misalnya kalau gue ditanya, terus anak lo berapa? Anakku 7. Gitu. Pokoknya kasih informasinya yang salah kalau emang kalian mau ngerjain mereka. Jadi pada saat mereka mau menyerang lu, semuanya percakapan itu bullshit, itu bohong gitu. Lu dari informasi yang mau kasih aja udah salah gitu. Terus yang ketujuh, cek foto profil mereka. Cek foto profil mereka jika kenalan anda ini adalah penipu. Foto-foto biasanya akan digunakan profil lain dengan nama profil yang berbeda. Be smart, oke? Yang kedelapan, lakukan pencarian alamat email mereka. Search email mereka, address mereka, alamat mereka. Para laki-laki UK ini di Google. Cek nama dia, misalnya si Eli ini alamatnya. Lu cek email mereka. Bila tidak diketemukan apapun, waspadalah, nama orang itu palsu. Jadi kalian cek dulu, bener nggak nih, kayak subscriber gue di video sebelumnya, misalnya namanya James Johnson Smith gitu kan, misalnya ya, ada nggak catatan kriminalnya dia? Kalau misalnya profilnya itu lo lihat namanya sesuai nggak dengan foto iniannya dia, apa namanya, ada nggak rekod kejahatannya dia. Dan yang kesembilan, perhatikan nama alamat emailnya. Rata-rata mereka menggunakan nama campur angka atau menggunakan nama-nama yang juga kadang-kadang aneh penggabungannya. Oke, itu adalah poin-poin yang gue kasih 8 untuk mengenali ciri-ciri cowok-cowok penipu, cowok-cowok yang mau scammer. Sekarang gue mau balik ke kasusnya temen gue, oke? Kasusnya temen gue saat ini dia tidak bisa makan, dia ketakutan, dia sampai mual, katanya tadi pagi ini dia mual, nggak bisa makan karena dia hanya diberikan waktu 2 hari untuk membayar 5 juta untuk mengambil barang itu. Oke, sekarang gue langsung aja sama lu. Kalau gue lagi treadmill ya, gue berpikir dulu, kalau gue di posisi lu apa yang mesti gue lakukan. Oke, kalau mandi, gue akan berpikir kalau mandi basah sekalian, jangan setengah-setengah, mandi basah sekalian. Memang ini agak menakutkan gitu loh, sampai ke keluarga gue tahu, suami gue tahu, misalnya kayak gimana nih gue nih chatting sama orang lain, gue bisa diapain nih gue ya kan, rumah tangga gue dalam keadaan berbahaya. Lu harus jujur. Kalau lu nggak berani jujur, tapi kan alasan lu kuat. Tadi alasan lu bilang gue memang salah karena gue chatting sama scammer ini, oke? Salah gue memberikan alamat. Mungkin lo sedikit tergoda ya kan. Dan yang ketiga, lo percaya sama si scammer ini, tapi ada poin di mana di sini untuk menyelamatkan lo. Percakapan lo sama si penipu ini tidak gua temukan yang namanya baby, bala cumi-cumi, nggak ada kata-kata seperti itu. Jadi ini adalah masih percakapan normal. Sekalipun dia nanti mau bilang sama suami lo, bener banget alasan yang lo bilang itu kan. Listen, gua nggak ada niat gua mau pacaran. Percakapan juga percakapan normal. Gua mau praktis bahasa Inggris gue, gitu loh. Gue cuman mau supaya bahasa Inggris gue makin jago. Karena pertemanan nggak apa-apa. Gue salah sih chatting sama dia tanpa sepengetahuan lo. Tapi tidak ada niat gue sedikit pun
untuk chatting, karena di sini di percakapan lo sama si penipu itu nggak ada lo menjatuhkan suami lo nggak ada menjatuhkan anak-anak lo tidak curhat masalah keluarga lo tidak mengeluarkan kebusukan atau misalnya permasalahan yang ada konflik dalam keluarga lo tidak ada. Percakapan lo benar-benar normal. Sekalipun misalnya suami lo tahu masalah kayak begini, wajar dia marah. Tapi ini bukannya maksud gue tidak ada unsur-unsur lu selingkuh, tidak ada, karena percakapannya masih normal. Ya mungkin lu tergiur, mungkin lu kesepian gitu ya, pengen ada teman-teman ngobrol, mungkin faktornya itu juga ya kan membuat lu jadinya mau chatting sama orang lain. Aduh, kalau gue jadi lu, satu poin yang gue mau kasih adalah kita mandi basah sekalian. Gak tahu maksudnya, lo bilang sama dia, hello Ili, namanya Ili ya kalau nggak salah. Let me check again, okay? Wait, let me check again. Namanya Lily FB, oke, Lily FB. Oke, Lily bilang, oke Lily, gua udah cek FB lu, gua udah cek email lu bisa kirim SMS kayak gitu, dan gua serta suami gua, ini kita ngasih gertakan tempe sama dia ya kan, gua dan suami gua udah bayar seseorang, gua udah bekerja sama juga sama polisi untuk mencari tahu siapa lu. Mudah buat gue mengetahui siapa lu. Dan lu harus tahu Lily, satu, lu pikir lu sangat pintar, tapi lu tidak pintar. Lu pikir I'm so stupid, I let you talk to me, I let you chatting on me. Gue membiarkan lu ngobrol sama gue biarkan lu kita punya komunikasi. Karena kenapa? Karena memang sudah niat gue, karena gue udah tahu lu penipu. Gue membiarkan percakapan kita itu ada sampai lu mengeluarkan untuk minta duit sama gue. Gue udah di situ memang gue menunggu momennya. Karena kenapa? Udah banyak teman-teman gue, bahkan saudara gue ketipu sama lu. Gue membiarkan percakapan gue ini karena kenapa? Gue justru memancing lu untuk keluar. Sekarang lu udah kena pasal, karena gue memang sengaja membicarakan ini karena lu udah kena pasal. Pasal apa yang akan gue kasih sama lu? Pasal yang gue berikan sama lu adalah pasal penipuan 378. Yang kedua, pasal pengancaman. Lu udah mengancam gue lewat media elektronik, ya kan? Gua dalam jangka 2 hari gua harus ngasih duit sama lu. Dan kebetulan saudara gua ada yang polisi, ini 2 pasal sudah ditemukan. Udah ternyata banyak banget saat saudara gua bilang ini kasus-kasus begini banyak banget. Memang sengaja gua pancing lu karena saudara gua sendiri, sepupu gua sendiri yang kena tipu pria macam lu. Gua memang pengen banget di SMS sama laki-laki macam lu karena gua pengen banget nangkep lu. Dan sebenarnya yang pintar itu bukan lu, yang pintar itu gua. Sekarang lu mau kemana? 2 pasal sudah menunggu lu. Terus lu bilang lu mau sebar semua chat gua. Enggak masalah, karena semua chatting yang lo kasih itu memang suami gue juga udah tahu percakapan kita. Memang ini adalah suatu bentuk kerja sama gue sama suami gue untuk menarik lu. Memang gue harus berpura-pura ketakutan dulu, gue harus pura-pura panik dulu, gue harus pura-pura sebagai korban yang bodoh. Tapi terus aja, lu mau chatting sama gua, lu mau ngancem gua, semua percakapan lu bilang catatan percakapan gua sama lu mau sebarin ke teman-teman gua di Facebook, percakapan lu, ancaman lu, semua yang lu katakan, penyerangan lu juga sudah ada di kantor polisi. Gua tahu lu bukan orang UK, lu ini ada di Indonesia, gitu loh. Lu bisa tipu, lu bisa mengancam dia seperti itu untuk membuat dia ini sekalian takut. Lu bisa scam gue juga bisa scam lu balik. Lu nyerang gue, bukti
percakapan. Orang gila juga tahu percakapannya ini percakapannya normal. Lu mau mempermalukan gue di mana? Karena memang sudah banyak banget korban-korban macam kayak lu ini ya, yang ngasih janji-janji palsu. Jangan berpikir gue tuh bego banget. Lu bilang dia seperti itu ya, gue udah tahu Facebooknya lu, gue udah tahu emailnya lu, kita udah selidiki plus 44 nomor kode-kode telepon penipu scammer, gue udah pelajarin semuanya, kita udah bekerja sama pihak polisi. Sekarang gue akan menangkap lu, gue akan mengetahui di mana lu. Gue tidak takut lu mau sebar kemana aja, justru gue akan sebar balik, gue akan serang balik. Gue akan bilang percakapan lu mengancam gue. Lu bilang kayak gitu sama dia supaya dia tidak bisa mengancam lu. Lagian kalau memang suami lo tahu soal percakapan lu sama dia, guys, gue bilangin sama kalian ya, beberapa banyak video-video yang gue bilang sama kalian, please, kalau kita sudah bersuami, kita mau kalau misalnya udah masih baru pacaran nggak apa-apa, namanya flirting, karena kan belum ada yang namanya ikatan, belum ada yang namanya sumpah di depan gereja dan hukum gitu. Kalau kalian sudah menikah, kalian sudah ada ikatan, kalian sudah punya keluarga, jangan membuka akses dari manapun untuk komunikasi dengan laki-laki lain. Gue bukan menyalahkan, gue hanya mengingatkan. Gue ini, ya kan, gue ini 2 tahun di Malaysia. Gue 2 tahun di Malaysia, kerjaan gue 2 minggu sekali gue pulang ke Indonesia. 2 minggu di Indonesia, 2 minggu gue di Malaysia. Lu bayangin 14 hari gue tuh gak ada suami. Setiap bulan begitu 14 hari gue gak ada suami, 14 hari gak ada suami. Gue punya pembantu, gue punya nyokap. Kalaupun gue mau titip anak gue di rumah gue sendiri, mama jagain dia, mbak jagain dia, gue mau pergi, gue bisa clubbing kalau gue mau. Suami gue tidak punya yang namanya media sosial, Instagram, Line, Facebook, TikTok. Suami gue tidak punya, dia tidak punya akses di mana mengetahui berapa sih yang nge-like gue, berapa sih yang nge-love gue. Dia tidak punya akses begitu mudah buat gue kalau gue mau selingkuh. Di Qatar gue ninggalin dia, aduh sering banget. Sekarang gue bilangin sama kalian, please be smart. Kalau kalian sudah menikah, jangan membuka akses apapun terhadap laki-laki. Karena gue bilang sama kalian, ciri-ciri laki-laki bajingan, dia itu kan gue udah bilang, abang gue sendiri, sepupu gue, ngomong abang sepupu gue, paling gampang menggebet istri orang, Intan, dek, katanya. Gimana sih caranya abang? Cuman percakapan ringan, kasih perhatian ringan. Di situ dalam jangka 2 minggu, mereka sudah nyaman, dek, katanya. Mereka akan menceritakan borok keluarga mereka. Contohnya seperti apa? Iya nih, suami gue kurang care, suami gue kurang perhatian, suami gue tuh orangnya sibuk banget. Di situ para bajingan itu masuk untuk menjadi superhero. Dimana? Oh tenang aja, suami lo nggak perhatian kayak gitu, ada gue. Tapi kalian dampaknya ngerti nggak sih? Misalnya lu merasa udah nyaman sama pria lain ini. Pria lain ini ada 2 macam. Ada yang saat kalian bubarin ya sudah, ya udah kalau mau bubar aja. Ada juga yang terobsesi. Lu nggak bisa bubar sama gua. Kalau lu bubar sama gua akan bongkar ke suami lu siapa lu sebenarnya. Itu yang berbahaya. Apakah kalian mengerti resikonya? Cuman gara-gara iseng-iseng doang, cuman gara-gara ada ketidaknyamanan sama suami. Kalaupun kalian tidak nyaman sama suami, kalian tidak punya hak untuk flirting sama laki-laki lain. Tidak ada hak ngomong sama suaminya, suamiku, gue tuh gak nyaman sama lu kalau misalnya lu sibuk-sibuk terus. Contohnya gue kasih tahu sama kalian, 3 hari yang lalu gue lagi duduk sama suami gue itu di tempat barbekyuan, ya kan. Gue lagi buka itu Facebooknya gue kasih lihat, Dedi nih waktu lu jadi zombie, waktu itu ada Halloween, ya kan, Halloween. Lihat nih waktu zombie gue make up ala zombie, ya kan, main sama anak gue si Mac teriak-teriak. Suamiku, ini waktu lu cut Zevanya fingers, ini kuku-kukunya, kita ketawa-ketawa. Suamiku, ini waktu kita lagi di Qatar, kita lagi vacation begini-gini. Itu videonya memang gue simpen semuanya, itu keluar. Itu yang membuat gue sama suami gue, ya ampun, kita kebanyakan waktu sibuk ya, apalagi lu sejak lu pindah ke Alabama ini, you don't have time for our family, we don't have quality time, so many things you have to do. Gue bilang gitu. Akhirnya gue bilang, suamiku please stop.
Anak-anak kita grow, mereka butuh figur ayah. Mereka butuh figur ibu, mereka juga butuh figur ayah. At least even you busy, sekalipun lu busy sibuk, gue bilang gitu. At least in the weekend give us time, kasih kita waktu, even for 2 hours, 120 minutes, gue bilang. After that, you can rest all days. For example, gue bilang, oke, pagi-pagi misalnya kita pergi mancing sama anak-anak ke danau untuk 2 jam. Setelah itu kita makan siang. Nah, abis makan siang itu lu boleh istirahat sampai malam. At least dalam 1 weekend itu lu punya waktu quality time buat gue sama anak-anak. Kita bonding sama anak-anak lagi. Gue ngomong sama suami gue. Akhirnya suami gue bilang, oke, fine, remind me. Ingetin gue. So many things I have to do in my office, you know, mama. So many things, you know, I'm so busy. Dia ngomong begitu sama gue. Sampai kemarin gue bikin license driver gue untuk bikin apply license driver gue. Itu sekretarisnya yang orang Jepang itu yang nemenin gue untuk kesana. Lu bayangin, suami gue sibuk banget. Tapi gue ngomong sama suami gue, please, gue tahu lu sibuk. Gue sampaikan isi hati gue. Sibuknya lu tidak bisa mengulang di mana masa-masa anak-anak tumbuh. Jadi gue bukannya oke, lu sibuk sama kantor lu dengan urusan lu. Kalau begitu gue cari cowok-cowok lain aja lah untuk komunikasi sama gue. Abisnya lu sibuk banget, nggak bisa nggak bisa ngasih perhatian. Gue tidak melakukan itu, guys. Gue ngomong sama suami gue. Suami gue tuh paham, suami gue tahu. Jadi buat kalian semua, kalaupun kalian merasa kesepian, kalian merasa suami kalian tidak romantis, kalian merasa ada problem dalam keluarga kalian, jangan cerita sama orang lain, tapi cerita sama suami. Selalu selesaikan solusinya secara berdua, karena ini between you and him. Kalau kalian ngasih peluang sama orang lain tahu konflik keluarga kalian, yang ada apa? Kalau orang yang obsesi banget, ya kan, orang yang kalian curhatin ini akan jadi bumerang, lawan buat kalian untuk menyerang kalian sendiri. Paham nggak maksud gue? Ngerti kan? Jangan gampang mau tertipu. Tidak ada orang di dunia ini belum kenal dalam jangka 2 hari langsung sayang-sayangan, dalam jangka kurang dari 1 minggu tiba-tiba mau ngirim duit, katanya mau beliin ini, mau beliin itu. Come on, please be smart. Nyari duit zaman sekarang tuh susah banget. Masa dengan semudahnya dia ngasih duit? Sekalipun misalnya ya kan, Adri Bakri itu suaminya artis cantik itu kan, Adi Bakri misalnya, sekalipun dia orang kaya tajir melintir, waktu itu dia pernah kaya nomor 8 se-Asia Tenggara katanya kan. Lo pikir lo misalnya SMS si Adri, Adri gue butuh duit, langsung si Adri itu ngasih 100 juta sama lo? Dia juga gak segoblok itu. Padahal dia udah tajir melintir loh. Ini gimana sosok yang kalian yang belum kalian kenal ngaku kaya tiba-tiba mau kasih duit? Pikir aja ke situ dulu. Sorry kalau misalnya gue ngomongnya agak-agak meledak-ledak, agak-agak marah, karena gue bener-bener pengen ngebuka pemikiran kalian. Please, tidak ada di dunia ini yang semudah itu. Sekalipun kita minta duit sama suami kita tajir melintir, atau sederhana, atau biasa aja. Gue aja sebagai istri, suami gue vice president. Do you think gue langsung segampang itu, Daddy tolong beliin gue tas Louis Vuitton dong yang kodenya kayak begini-gini ya, 2 hari lagi gue pokoknya beliin, pokoknya gue harus dapet ya. Lo pikir semudah itu walaupun gue minta sama suami gue? Karena suami gue juga bilang, oke, itu butuhnya buat apa? Kan lu udah punya tas yang ini, ini kebutuhannya sangat-sangat dipentingkan apa enggak? Kalau nggak dapat ini apa lu mati? Apa misalnya lu jadi gila? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Sekalipun nanti gue mau minta Louis Vuitton sama suami gue, mungkin pada momen tertentu, misalnya next year ya suamiku gue minta Louis Vuitton hadiah pernikahan kita. Dari suami gue tuh jadi nggak kaget, dia juga berpikir, oh ini the best gift yang dia mau karena ini adalah hari anniversary gue sama dia. Gitu, minta sama suami juga nggak segampang yang kalian pikirkan kan, apalagi sama orang yang belum dikenal. Gitu loh. So buat kalian semua, kalau misalnya kalian kena problem masalahnya sama kayak subscriber gue ini, please ada SMS seperti itu, lihat nomor teleponnya, cek emailnya, cek profilnya. Jangan coba-coba chatting atau memberikan nomor telepon atau memberikan alamat rumah. Kalian mengundang masalah orang jahat masuk ke dalam keluarga kalian.
terjadilah pemerasan, oke? Dan buat subscriber gue, kan gue udah bilang sama lu, kalau mau mandi basah sekalian. Kalau memang lo takut banget suami lo tahu masalah ini, oke, skip dulu. Misalnya lu maju sendirian, lu bilang oke, scammer bangsat, biadab, ya kan? Gua udah cek FB lu, gua udah cek nomor telepon lu +44, gua udah cek email lu, gua udah tahu siapa lu. Gua sama suami udah lapor sama polisi karena kasus ini memang sudah banyak terjadi. Tapi lo tahu nggak sih sebenarnya gue mengizinkan lu chatting sama gue izinkan chatting, kasih alamat gue mengizinkan lu tahu nomor telepon gue karena kenapa? Ada tujuan tertentu juga yang mau gue kasih ke lu. Karena kebetulan saudara gue jadi korban. Gue pengen tahu sampai saudara gue ketipu berpuluh-puluh juta. Gue sengaja gue pengen tahu karena gue mau tahu kalian adalah salah satu sindikat-sindikatnya. Jadi jangan kalian pikir gue tuh bodoh. Bilang begitu, ancam dia balik. Terus lu bilang kalau misalnya polisi ini sudah tahu masalah ini, gue juga bisa mengetahui kalau lu bisa hack gue bisa hack lu balik. Gue tahu lu ada di mana, modus kalian semuanya sama. Dan kalian kalau misalnya lu mau sebarkan chattingan gue tentang percakapan lu sama gue, padahal itu cuma percakapan bahasa biasa, sampai suami gue juga ketawa, ya kan, karena memang ini adalah rencana kami berdua. Lo bilang, lo bisa sebarin semuanya, tapi jangan lupa juga Lili, ya kan, semua percakapan lo sama gue pengancaman, bahasa-bahasa lu, terus di sini penipuannya lu udah gue rekam juga, udah gue simpen, udah screenshot juga di handphone gue menjadi barang bukti gue. Lu udah kena 2 pasal penipuan dan pengancaman gitu. Welcome, lu bilang ya welcome. Kalau lu mau cari gara-gara sama gue, kita main, kita basah sekalian. Lu ancam kayak begitu. Tapi kalau misalnya lo takut ngomong kayak begitu, misalnya lo nggak berani ngomong kayak begitu, gini aja. Kalau lu jadi ibu rumah tangga, lu kan udah blok aksesnya dia, lu udah email dia lu hapus, blok WhatsAppnya udah lu blok, semuanya lu blok. Kalau bisa, menurut gue ya, kalau bisa, lu ganti nomor telepon lu. Jadinya dia nggak bisa masuk pakai nomor apapun. Lu ganti, lu ini dulu, misalnya ya kalau bisa sih ganti aja ya, karena dia bisa pakai nomor-nomor yang lain. Lu ganti aja nomor telepon lu, ganti, beli nomor baru lu nanti lu sebar ke teman-teman lu, ini nomor gue yang baru. Dan yang kedua, lu kalau lu jadi ibu rumah tangga, lu di rumah dulu selama beberapa hari, kalau perlu seminggu. Kita lihat ada nggak di di box email box ya. Kalau di sini kan ada boxnya kan, kalau mau mengirim apa-apa, ada nggak misalnya pengirimannya, ada nggak surat-surat pengancaman, biar lu sendiri yang datang. Kalau ada kantor pos datang misalnya berhenti depan rumah lo mau ngirim sesuatu, lu yang sendiri yang ngambil yang pertama. Jadi jangan sampai suami lu tahu, oke? Jangan sampai ada orang lain yang ngambil duluan. Lu harus stay at home, lu harus jaga-jaga. Tiba-tiba ada pengiriman, takutnya dia mengirim pengancaman atau apa-apa. Dan yang ketiga, karena dia udah tahu alamat lu, dia udah tahu lu punya anak berapa, suami lu kayak gimana, please lu harus lebih hati-hati. Lo kunci itu semua rumah, jangan lu kalau bisa jangan tidur siang dulu lah. Lu harus lebih hati-hati. Lo lihat, sering-sering cek ada orang nggak tiba-tiba di depan rumah gue tuh, atau ngawasin gue. Lo harus karena ini resiko yang udah lo lakukan. Lu udah mengundang, lu udah ngasih alamat sama orang jahat. Karena sekarang lu harus melindungi keluarga lu sendiri. Lu harus wake up, lu harus bangun, lu harus siaga 1 gitu loh. Lu harus cek ada nggak orang-orang yang tiba-tiba orang nggak gue kenal ngecek rumah gua. Jangan tidur siang. Lu cek yang setiap ada paket-paket yang datang. Lu harus orang pertama yang mengambil itu semua sebelum suami lo tahu gitu loh. Dan yang ketiga, kalau perlu karena misalnya dia tahu misalnya anak lu misalnya naik mobil jemputan, atau lu yang jemput atau apapun, anak lu punya handphone, lu pergi ke aplikasi, di mana aplikasi ini Find My Kids, oke? Lu download itu Find My Kids. Jadi lu bisa tahu anak lu ada di sekolah, misalnya kayak gue ya, gue tuh punya aplikasi Find My Kids. Jadi pada saat anak gue lagi di medicine school, gue tahu, oh iya, anak gue kan GPS-nya gue nyalahin. Oh bener, anak gue masih di sekolah. Kok jam 2.30 anak gue belum pulang ya, kemana? Gue bisa cek, oh anak gue ternyata udah sampai di Huntsville, dikit lagi sampai. Gue bisa lihat anak gue di mana, untuk melindungi anak-anak lo supaya anak-anak
anak lo itu tidak diapa-apain, ya kan? Kalau perlu misalnya suami lo juga lu pasangin tuh Find My Kids, lo bisa di situ mengetahui di mana ada suami lo. Begitu. Dan yang kedua, lo cari orang yang sangat-sangat lo percaya. Salah satu adalah keluarga lo atau adik lo atau nyokap lo atau siapapun, untuk menceritakan kasusnya lo tuh diancam, lo tuh di dalam masa pengancaman. Karena kenapa? Something happen with you, sesuatu terjadi sama lo. Nanti ada seseorang witness atau saksi, dia pernah curhat ini sama gua namaan. Jadi ada yang bisa menjelaskan sama orang, tiba-tiba lo kenapa gitu loh. Kalau lu cuma curhat sama gue, terjadi apa-apa sama lu, gue nggak tahu, gue nggak bisa jelasin sama polisi. Bisa lu curhat sama adik lu, adik lu jangan bilang sama siapa ya, please. Gue tuh lagi diancam, kalau misalnya gue kenapa-napa, ini orangnya yang begini. Lu jelasin gitu loh, lu kasih tahu semuanya. Karena ini kan bukan gue nakut-nakutin. Masalahnya dia tahu alamat lu gitu loh. Dia orang berbahaya. Tapi gue yakin sih dia nggak berani sampai segitunya ya. Tapi gue nggak yakin, nggak tahu juga kalau dia orangnya agresif banget kan, sampai mau menghancurin rumah tangga lu. Tapi tetap gue bilang, lu tenang, era et labora, berdoa sambil bekerja. Gue tahu lu minta ampun lah sama Tuhan ampun, karena gue udah membuka peluang masalah chattingan ini. Bagaimanapun juga lu menyakiti hati suami lu dengan lu chatting. Lo tahu kan, hi my dear, jangankan suami, kita aja sebagai istri kan, kalau misalnya ada suami kita bilang cewek lain, hi dear, udah sarapan belum, marah kan, kita cemburu. Lu teman tadi lo manggilnya dardir sih kan, begitu kan. Lu udah menyakiti hati suami lu. Ini jadi pembelajaran buat kalian semuanya ya. Tidak ada yang boleh manggil dir, apalagi pria lain terhadap kita atau pasangan kita kan. Kita kan menghargai yang namanya hubungan, ya kan. Gue tidak menyalahkan lo. Semoga jadi pelajaran yang benar-benar berharga buat lo. Download aplikasi Find My Kids. Lo masukin ke handphone anak lo masukin ke handphone suami lo jangan tidur siang. Kalau ada paket apa-apa, lo buru-buru lo yang ngambil supaya tidak ada orang yang tahu. Lo curhat sama salah satu keluarga lo yang lo paling lo percaya. Jadi kalau ada apa-apa dengan mereka tahu cari lo di mana, siapa yang melakukannya. Dan yang ketiga, malam pun ya sebelum tidur lo berdoa. Kalau bisa untuk seminggu ini lo agak sedikit waspada aja ya kan. Gue juga begitu masalahnya. Kayak kemarin kan, gue lagi jam 11 malam lagi duduk-duduk tuh di backyard gue, di halaman belakang gue sama suami gue. Suami gue jam 11 malam di sini kan udah gelap banget kan. Suami gue lagi minum bir, gue temenin suami gue minum bir kan. Lo tahu pada saat gue, gue kasih tahu sama lo. Itu kan di luar kan, di luar. Itu kan halaman gue yang rumput-rumput itu halaman gue tuh, rumput-rumput kan. Nah, di balik pohon-pohonan itu, wait, let me show you. Wait. Jadi gue waktu itu duduk sama suami gue di sini lagi santai-santai. Pada saat jam 11 malam, gue lagi duduk di sini. Ini backyard gue. Kalian lihat kan ada pohon-pohon di sini. Nah, di balik pohon-pohon ini kan ada jalanan. Kita lihat ada mobil lewat. Tunggu, gue mau ngasih tahu sama kalian. Mobil lewat tuh kan. Ini adalah jalanan. Tuh. Ya kan? Tuh, mobil. Nah, ya kan lo lihat. Pada saat gue duduk ada di sini di situ sama suami gue di belakang ini, ada tiba-tiba mobil udah jalan ke sana, guys. Tiba-tiba dia mundur pas banget berhenti di depan kami. Berhenti di situ, oke? Nah, pas saat dia berhenti, tadinya suami gue berpikir, mungkin dia lost, dia lagi kesasar, lagi buka GPS, kata suami gue gitu. Nah, tapi kita tunggu 10 menit, 15 menit, kok dia mobilnya nyala, tapi kok dia nggak jalan-jalan gitu loh. Karena gue tahu orang Alabama rata-rata budaya mereka itu punya gun, punya tembakan ya kan. Gue bilang sama suami gue, ini nggak beres. 15 menit tadinya dia maju, dia mundur lagi, pas banget dia berhenti di hadapan kita. Gue bilang something wrong Hasmin, suamiku, gue bilang gitu. Suami gue bilang, bawa ambil pisau, kita punya pisau tentara kan, tapi kita nggak punya gun. Gue ambil pisau, kita matiin. Kebetulan waktu itu gue lampunya gue nyalain, jadi dia bisa ngeliat gue nggak bisa ngeliat dia. Gue nggak bisa ngeliat dia karena gue ketutupan sama pohon-pohon. Akhirnya gue matiin itu lampu, kita tunggu sampai 30 menit dia tidak jalan-jalan juga, tapi lampunya nyala. Kita berpikir apakah dia pakai narkoba, dia mati, atau ada mayat di dalam mobil itu, atau misalnya dia melakukan apa yang dia lakukan. Dia berhenti tiba-tiba di depan kita. Ngapain di 30 menit di jalan besar gitu berhenti. Akhirnya kita telepon polisi. Ya tahu, setelah 10 menit kemudian polisi itu datang ke jalan itu, ya kan. Polisinya bilang, open the door, you know what happened, apa yang terjadi. Dia tidak mau membukakan pintu,
dia kabur kabur, dia ketakutan. Polisinya akhirnya pasang alarm, dia ngiung ngejar dia dari belakang. 10 menit kemudian 3 mobil polisi lagi datang ke sana, arah yang tempat mengejar itu. Tuh kan, dari situ aja gue udah ketakutan. Kenapa dia berhenti? Apa yang dia cari? Apakah dia bisa membunuh orang? Apa dia lagi pakai narkoba? Apa pakai ini? Sampai abis kejadian itu, gue langsung yang namanya, gue memang selalu mengunci rumah gue ya. Gue kunci rumah gue. Lo tau apa yang gue lakuin? Gue setiap ini apa namanya, setiap per 10 menit sekali agak-agak parno gue jadinya kan. Gue lihat ada orang nggak nih yang berhenti, tiba-tiba orang ngecek. Gue bilang sama suami gue, jangan-jangan dia tahu kalau misalnya kita ngelapor dia ke polisi. Lo hati-hati ke kantor, lo lihat kiri kanan lo, siapa tahu ada yang ngeliatnya, takutnya main tembak-tembak aja kan. Anak-anak gue nggak boleh apa namanya, nggak gue izinin keluar dulu, kalau main di rumah dulu, gue bilang kayak gitu. Gue cek itu untuk beberapa hari, gue parno gitu loh, takutnya dia marah, dia sampai dikejar-kejar polisi, apa dia ditangkap polisi, apa dia kayak gimana, atau dia membahayakan keluarga gue. Nah itulah yang gue bilang sama lu, please untuk beberapa hari ini lu jangan tidur siang, jangan santai-santai dulu. Lu boleh melakukan aktivitas lu, tapi lu lebih hati-hati, lihat, perhatikan seperti yang gue lakukan. Aplikasi anak-anak itu penting, anak lu ada di mana lu tahu. Aplikasi suami lu harus tahu suami lu di mana, bukan karena lu curiga sama suami lu, tapi kan namanya kita menjaga ya kan, takut ada apa-apa dengan keluarga kita. Kita bisa tahu di mana terakhir dia berhenti gitu loh. Iya kan, tapi gue yakin dan percaya ini kalau ini jadi pembelajaran sama lu, jangan sampai terulang lagi sama subscriber gue, please be smart. Gue udah jelasin semuanya, semoga ini tidak terulang lagi, dan semoga jawaban gue ini bisa membantu lu, ya kan, bisa membantu kamu, bisa membuat kamu rileks sedikit supaya kamunya tidak terlalu stres. Karena kalau kita menyelesaikan masalah dengan stres, tidak akan pernah membantu. Oke? Tadi udah ada proteksi yang gue ajarin sama lu, terus cara menghantam dia ngasih gertakan tempe, kita kasih gertakan cabai ya kan, supaya dia berpikir, oh ternyata ini orang pintar gitu. Jangan kita terus digertak gitu. Tapi tunggu dulu, kalau menurut gua tunggu sampai 2 hari dulu. Kita lihat ancamannya seperti apa dulu, bener nggak nih? Kalau tapi dia udah kira-kira terlalu agresif, baru lo omongin seperti yang gua ajarin itu, ya kan. Saat ini udah lo akses semuanya, lo tutup dulu, lo ganti tuh nomor telepon lo biar dia nggak masuk ke kiri ke kanan. Takutnya dia hack, dia masuk ke WhatsApp lo, dia tahu nomor telepon suami lo, itu berbahaya. Karena hacker ini pinter banget, bisa masuk kemana-mana ya kan, makanya banyak orang pembobolan ATM mereka kan. Udah gitu aja, semoga ini bermanfaat, semoga ini bisa memberi edukasi kalian. Semoga kita sama-sama jaga diri, jaga keluarga kita, jangan percaya sama orang karena zaman lagi susah begini, banyak kejahatan yang terjadi guys, namanya udah alasan perut ya kan, mereka bisa melakukan apa aja gitu loh. Oke, kalau kalian suka kalian boleh like, subscribe, and comment. Semoga bermanfaat. God bless you. Selamat tidur buat kalian semua. Bye bye.